Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, kami dari kelompok 33C Interprofesionalisme. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami pada tugas IP2. Next. Berikut anggotanya. Next. Berikut skenario-nya. Next. Bagaimana cara mengkomunikasikan pandangan masing-masing profesi secara jelas dan saling menghargai. Next. Yang sikap kolaboratif yang pertama adalah pengakuan peran antar profesi dengan menempatkan kontribusi semua profesi secara setara dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, komunikasi interprofesional yang efektif, pertukaran informasi dilakukan secara sistematis, objektif, dan tanpa hierarki. Yang ketiga, identifikasi masalah secara multidisiplin dengan menetapkan masalah tersebut sebagai shared problem untuk diselesaikan bersama. Lalu yang keempat, analisis risiko manfaat berbasis bukti dengan diskusi kolaboratif dilakukan untuk menyeimbangkan efektivitas terapi dan risiko efek samping. Yang kelima, pengambilan keputusan bersama. Link keenam, pelayanan berbasis pasien. Next. Kemudian assertive communication. Assertive communication digunakan dengan teknik seperti I statement dan ideal, di mana apoteker dapat menyampaikan kekhawatirannya secara jelas tanpa terlihat menyalahkan dokter. Next. Metode SBAR dan evidence-based communication. Jadi ketika terjadi penolakan dari dokter, apoteker harus memperkuat penyampaian informasinya dengan metode SBAR agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Apoteker menjelaskan situasinya secara singkat, memberikan latar belakang klinis, lalu menyampaikan analisis profesional dari literatur mengenai resiko hipoglikemia. Next. Lalu masih dengan metode SBAR yaitu Situation Background Assessment Recommendation, itu merupakan model komunikasi klinis yang sangat disarankan untuk kolaborasi dokter apoteker. Nah, untuk SBAR dari dokter apoteker sendiri itu seperti situationnya, dokter itu memahami risiko dari hipoglikemi, lalu untuk backgroundnya si ciprofloxacin itu dipilih karena spektrum dari sesuai itu dengan infeksi gram negatif, lalu untuk asesmennya, risiko ini bisa dikendalikan dengan monitoring, lalu untuk recommendation-nya, monitoring glukosa bersama, atau bisa dengan sesuaikan antibiotik bila kultur tidak mendukung. Oke, poin selanjutnya itu bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan keterampilan resolusi konflik berbasis empati dan profesionalisme. Next. Nah, di sini peran apoteker itu untuk menjaga komunikasi itu tetap empatik, profesional, dan berfokus pada keselamatan pasien dengan mendengarkan perspektif dari dokter dan menyampaikan kekhawatiran secara konstruktif untuk mencegah konflik dan mendukung keputusan berbasis bukti. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan active listening. Apoteker itu bisa dengan langkah praktisnya melakukan persiapan, pertanyaan klarifikasi kepada dokter, parafrase dari penjelasan dokter, pertanyaan terbuka, tunda respon terlebih dahulu, catat poin pentingnya saja, dan melakukan umpan balik secara empatik. Next. Selanjutnya konsep shared decision making atau SDM, di mana proses ini adalah di mana dokter dan pasien bekerja sama untuk membuat suatu keputusan dalam pemilihan pemeriksaan dan juga terapi berdasarkan bukti klinis dan preferensi pasien. Yaitu ada three talk. Yang pertama ada team talk atau tim akan menyamakan persepsi, kemudian ada option talk yaitu menjelaskan pilihan kepada pasien, dan yang terakhir adalah decision talk atau memutuskan bersama dengan pasien. Next. Selanjutnya adalah penerapan strategi resolusi konflik dari kerangka tim STEP. Yang pertama adalah CUS, Word, yang itu terdiri dari concern, kemudian juga inform compatible, kemudian juga safety issue. Yang kedua adalah two challenge rules, di mana yang pertama adalah apoteker pertama kali menentang keputusan dokter secara sopan dengan mengusulkan alternatif obat yang lebih aman dan juga mengurangi pada resiko efek dari sampingnya. Kemudian yang kedua adalah apoteker tetap bersikeras dengan apoteker mengulangi kekhawatiran dan juga menyampaikan kembali alasan rekomendasi alternatif obat tersebut demi keselamatan pada pasien dengan memperkuat komunikasi dan juga data dan juga literatur review yang mendukung. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dan juga komunikasi interpersonal, di mana apoteker dan juga dokter berkomunikasi terbuka dengan jelas tanpa mengkhawatirkan alasan masing-masing, dan juga diskusi dilakukan dengan fokus tanpa membenarkan siapa yang benar dan juga ataupun salah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang profesional dan juga menghargai peran satu sama lain. Oke, poin selanjutnya yaitu bagaimana cara bekerjasama merumuskan rencana intervensi komprehensif yang mempertimbangkan aspek klinis, farmakoterapi, serta prevensi pasien dan keluarga. Next.
Yang pertama itu ada interview dan asesmen teknik, yaitu tahap awal penting untuk mengumpulkan informasi akurat tentang riwayat obat, kepatuhan, interaksi, dan efek samping obat. Medication history interview ini meningkatkan ketepatan data obat dan menurunkan medication discrepancies pada pasien masuk RS. Selain itu juga, medication assessment framework ini membantu menilai kebutuhan obat yang belum terpenuhi dan mengidentifikasi DRP secara sistematis. Pendekatan wawancara yang terstruktur memastikan pengalaman pasien terintegrasi ke dalam penentuan terapi yang tepat dan aman. Next. Nah, selanjutnya itu ada Interprofessional Care Planning Conference, yaitu forum kolaboratif antara dokter, apoteker, perawat, dan tenaga medis untuk menyusun rencana terapi yang terkoordinasi. Tujuannya itu untuk mengurangi duplikasi tindakan, meningkatkan komunikasi tim dan keselamatan pasien, dan rencana terapi lebih sesuai tujuan klinis serta nilai dan preferensi pasien. Next. Selanjutnya ada yang namanya patient centered care yang mana adalah pendekatan di mana pasien akan secara aktif diikutsertakan dalam perawatan dirinya sendiri melalui informasi yang transparan dan kolaborasi dalam keputusan klinis dengan perhatian tidak hanya pada aspek fisik saja tetapi juga psikologis dan juga sosial yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya. Nah, cara integrasi dari patient centered care ini oleh dokter sendiri ada beberapa hal, yaitu dapat meningkatkan partisipasi pasien, memfasilitasi komunikasi, menyesuaikan rencana terapi, mengajak pasien dan keluarga sebagai mitra dalam shared decision making, lalu ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Masih dalam pendekatan patient-centered care, jadi pada tahap ini apoteker berfokus menggali kebutuhan, kekhawatiran, dan preferensi dari pasien serta keluarga. Nah, teknik yang digunakan bisa open-ended question, three-prime question, metode teach-back untuk memastikan bahwa pasien itu benar-benar memahami resiko hipoglikemia dan alasan perlunya perubahan terapi. Next. Setelah dokter dan apoteker menyepakati intervensi yang paling aman bagi pasien, tahap berikutnya adalah menyusun rencana monitoring bersama. Next. Baik, tadi setelah kita melakukan sikap kolaboratif antara dokter dan juga apotekernya, dan kita juga telah meresolusikan dari apa perbedaan pendapat, dan juga kita sudah merancang bagaimana nanti perencanaan intervensinya, sebenarnya juga kita harus ngecek nih dari awal untuk supaya sampai tuntas itu akan tetap terjaga gitu. Jadi sebenarnya kita pakai sistem 4C, yaitu ada first contact, comprehensiveness, coordination, dan continuity. Jadi ini dari awal sampai akhir gitu. First contact itu adalah keberlanjutan intervensinya dimulai dari awal kontak pertama. Jadi dari awal pasien datang kita sudah menganamnesis secara komprehensif juga. Lalu dari comprehensiveness tadi, jadi setelah pasien datang kita langsung ngecek semuanya secara teratur dan semuanya itu lengkap gitu. Jadi tidak ada yang terlewat. Lalu yang ketiga, kita melakukan koordinasi. Jadi antar profesi di rumah sakit, jadi antara si dokter, apoteker, dan perawat, semua itu mendapatkan info yang sesuai, info yang sama tentang hasil anamnesis dan pemeriksaan dari si pasien gitu. Lalu yang keempat itu adalah continuity. Jadi semua ini harus dilakukan intinya dalam jangka yang panjang. Jadi komunikasi yang saling menghargai serta kemampuan mengelola konflik profesional dan interprofesional tadi yang sudah dijelaskan itu nantinya akan berdampak kepada keberlanjutan rencana intervensinya gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.